Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Puji Purwanto, NPM 19630627, dari kelas 5P Regular Pagi Banjarmasin. Oke, mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan secara singkat sih tentang apa itu interaksi. Oke, kita masuk ke pembahasan interaksi. Oke, untuk interaksi, di sini ada contoh kerangka kerja interaksi. Jadi interaksi itu apa sih? Yaitu komunikasi antar user dengan sistem. Di sini kerangka kerja Donald Norman. Dalam artian di sini kerangka itu berjenis Donald Norman. Di sini ada seperti user menentukan tujuan, yang kedua yaitu rumusan tujuan dan keinginan, spesifikasi perintah dan aksi pada antarmuka, dan lain-lain. Di sini ada juga beberapa sistem lebih sulitnya yaitu menggunakan dibanding sistem yang lain. Dalam artian di sini pada pengujian sistem perubahan yang diharapkan user berbeda dengan hasilnya. Oke, selanjutnya di sini ada dua model atau dua jenis nama, yaitu yang pertama yaitu model about dan build. Oke, di sebuah interaksi melibatkan 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu user, bisa disebut dengan pengguna, yang kedua yaitu input atau data, yang ketiga yaitu sistem atau proses, yang keempat yaitu output atau hasil. Kemudian di sini seorang user dapat menerjemahkan atau keinginan melalui interface atau tatap muka, di mana hasil kemudian ditampilkan dalam layar dan ditangkap oleh pengguna tersebut. Di sini kerangka kerja umum untuk memahami interaksi. Yang pertama yaitu tidak harus sistem terkomputerisasi, yang kedua itu mempunyai penaksiran yang sama dari sistem-sistem, dan lain-lain. Oke, di sini ada ergonomi. Apa itu ergonomi? Yaitu sebuah ilmu yang mempelajari karakteristik fisik dan interaksi. Di sini diantaranya yaitu penggunaan alat pengendali dan tampilan, seperti pengelompokan alat kendali berdasarkan fungsi atau frekuensi penggunaan atau urutannya. Terus kesehatan, contoh kesehatan misalkan di posisi fisik, badan, kondisi lingkungan, suhu, kelembaman, cahaya, dan kebisingan. Selanjutnya yaitu macam interaksi. Di sini berbagai sistem aplikasi mempunyai bentuk interaksi yang berbeda-beda. Model atau jenis interaksi antara lain, yang pertama yaitu antarmuka dengan baris perintah tunggal, yaitu bahasa sehari-hari atau alami. Contohnya saja dialog dengan tanya jawab terstruktur. Dalam artian dialog tersebut tersusun sedemikian rupa agar mudah dibaca. Yang kedua yaitu formulir isian dan kertas kerja, dan lain-lain. Kemudian di sini ada keuntungan dan kerugian untuk interaksi itu sendiri. Keuntungan dan kerugian yaitu yang pertama yaitu cepat, efisien, akurat, ringkas, luas inisiatif oleh pengguna, memerlukan latihan yang lama, membutuhkan penggunaan yang teratur, dan masih banyak lagi lah. Yang kedua di sini ada baris perintah terstruktur. Di sini yaitu dialog ini memungkinkan perintah lebih dari satu baris yang dikemas dalam satu berkas, biasanya disebut batch file. Contoh dalam DOS hampir selalu ada sebuah berkas bernama AutoX atau BAT. Berkas ini sebenarnya merupakan bentuk kemasan dari sejumlah perintah-perintah DOS. Terus ini ada sebagian contoh kecil tentang baris perintah terstruktur itu. Kemudian keseluruhan perintah di atas akan dikerjakan komputer. Jadi keuntungannya itu untuk perintah tersebut lebih cepat dan ringkas, yaitu kerugian penelusuran kesalahan. Di sini ketiga ada menu, itu sekumpulan pilihan tampil di layar, yaitu pilihan tampil sesuai permintaan, kemudian dipilih dengan menggunakan mouse, kode bilangan, dan huruf. Selanjutnya di sini ada menu tarik atau pull down menu atau pop up menu. Setelah pilihan dikonfirmasikan, maka daftar sub pilihan menjadi tidak terlihat lagi. Di sini memanfaatkan sistem WEM.
Terus keuntungan dan kerugiannya apa, yaitu memerlukan sedikit pengetikan, beban memori manusia rendah, struktur terdefinisi dengan baik, dan masih banyak lagi. Nah, yang keempat yaitu bahasa alami. Apa itu bahasa alami? Yaitu penggunaan memberikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami yang lebih umum sifatnya. Dalam artian jika dialog berbasis perintah, tunggal instruksinya sangat dibatasi oleh sintaksis yang digunakan. Ini contoh dalam bahasa Pascal seperti while not, begin, waitlin, dan lain-lain. Kemudian di sini ada dialog tanya jawab terstruktur atau QID, yaitu bila pengguna melakukan interaksi dengan menggunakan rangkaian pertanyaan cocok untuk penggunaan pemula, kemudian selalu digunakan dalam sebuah sistem informasi, dan lain-lain. Kemudian formulir isian di sini sebagai dasar untuk pendataan layak pembentuk formulir dan data inputan pada kolom-kolom yang telah tersedia. Kemudian ada spreadsheet di sini, yaitu formulir isian dengan berbagai varian. Kemudian ada sel yang dapat diisi data atau formulir atau rumus. Kemudian penggunaan dapat mengisi dan mengganti data, namun lembar kerja tetap akan konsisten dengan mengubah perubahan tersebut sehingga hasilnya tetap benar sesuai rumus yang telah ditentukan. Begini sedikit contohnya seperti physical, Qpua, Lotus 123 dan Excel. Di sini kan tadi sudah disinggung sedikit dengan WAM. Di sini penjelasan mungkin lebih rincinya apa itu WAM, yaitu Windows Icon Menu Pointer atau Windows Icon Mouse Pull Down Menu, yaitu merupakan model baku untuk sistem komputer interaktif saat ini khususnya untuk PC di zaman sekarang. Kemudian Windows area pada layar komputer yang dimiliki oleh terminal yang mandiri, dapat berisi teks atau gambar, dapat bertumpukan, disembunyikan, dan ditampilkan semua. Ini kemudian icon bisa disebut gambar atau simbol kecuali digunakan sebagai representasi dari objek. Kemudian Windows dapat diperkecil menjadi ikon-ikon untuk mempermudah akses. Selanjutnya kekurangannya icon, yaitu penggunaan icon menyembunyikan penurunan produktivitas ditampilkan di balik penampilan yang ramah. Kemudian user tertentu lebih suka membaca suatu teks karena lebih jelas, membutuhkan waktu yang lama, dan sulit untuk menemukan icon yang cocok dengan aktivitas yang akan dijalankan. Kemudian di sini ada jenis pointer. Apa itu pointer? Yaitu merupakan bagian yang terpenting sejak munculnya model WAM, berguna untuk menunjuk dan memilih ikon pada menu. Biasanya digerakkan oleh mouse, tapi bisa juga dengan joystick, tombol, kursor. Terus menu itu apa? Yaitu pilihan operasi atau perintah yang ditawarkan pada layar. Pilihan dipilih dengan pointer. Di sini ada bagian menu lain, yaitu menu pin up, yaitu suatu tinggal sampai secara eksplisit diminta user untuk bilang atau selesai. Menu file down, yaitu mirip dengan menu full down, namun bar batang yang tidak harus untuk secara eksplisit dan dipilih. Selanjutnya ada beberapa komponen tambahan dan model WAM. Radio button, kumpulan pilihan yang harus memiliki salah satu, tak boleh lebih dari satu. Kemudian di sini ada list box, yaitu kotak dialog jendela yang berisi informasi penting seperti pada saat user akan menyimpan file, maka muncul kotak dialog untuk memilih nama file tersebut. Setelah file disimpan, kotak dialog selesai tugasnya dan menghilang dari layar. Di sini dan terakhir yaitu apa itu dampak sosial dalam organisasi. Yang pertama yaitu untuk orang lain, dampak untuk orang lain yaitu keinginan untuk menjadikan berkesan, menimbulkan keingintahuan, persaingan, gagal. Kemudian motivasi takut, ambisi, kepuasan diri, dan kesenangan. Semua sistem yang tidak cukup mewadahi interaksi ini dapat menyebabkan frustasi dan berkurangnya motivasi. Oke, mungkin itu saja dulu penjelasan singkat saya tentang materi interaksi ini. Mungkin apabila ada salah kata atau salah bicara dalam penjelasan materi ini, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.